Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam agama kita, utamanya adalah dalam masalah tajwid ya. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai wakaf berhenti. Ini termasuk bagian penting dalam pembahasan tajwid tentang wakaf, al-waqfu berhenti, dan al-ibtida memulai. Jadi kapan orang itu ketika membaca Al-Quran dia harus berhenti atau boleh berhenti, dan bagaimana atau dari mana dia boleh memulai. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Pengertian waqaf ya secara bahasa ini adalah tadi saya kita sebutkan ya, al-qaf, menahan, berhenti, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ini adalah memutus suara sejenak ya pada suatu kalimat, kemudian mengambil nafas dengan niat akan meneruskan bacaan niat akan meneruskan bacaan. Jadi memutus kalimat ya dari yang setelahnya dengan diam seperti itu. Itu yang dimaksud dengan waqaf. Jadi memutuskan suara sejenak pada suatu kalimat, kemudian mengambil nafas dan melanjutkan kembali. Itu yang dimaksud dengan waqaf. Qat'ul kalimati amma ba'daha bisakta. Jadi memutus kalimat dari yang setelahnya dengan diam. Seberapa pentingkah orang itu belajar tentang waqaf atau ibtida ini? Sangat penting sekali. Karena dengan belajar waqaf dan ibtida, ketika orang tahu manfaat, ketika orang tahu kapan dia berhenti, boleh berhenti, kapan dia mulai dan apakah boleh mulai di situ atau tidak, ini adalah untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran yang mulia. Jadi supaya tahu kalau orang misalnya salah berhenti, itu kan nanti akan mengubah makna, akan menjadikan maknanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karenanya ketika dia tahu kapan dia berhenti dan bagaimana dia mulai, maka akan menjadi jelas makna-makna Al-Quran yang dia baca. Akan menjadi tahu maksud dari yang terdapat pada ayat tersebut. Kemudian wakaf ini secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Jadi wakaf ini terbagi menjadi 4 bagian. Kita akan menyesuaikan dengan yang dikarang atau yang ditulis oleh guru kita, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Ad-Durrun Nadid, beliau mengatakan yanqasimul waqfu 'alal qaulil mukhtar ila arba'ati aqsam. Jadi wakaf itu, berhenti itu, menurut pendapat yang terpilih, ini terbagi menjadi 4 macam. Saya ulang, wakaf menurut pendapat yang terpilih, ini terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Yang pertama adalah tam mukhtar. Tam mukhtar, yaitu berhenti kalau secara bahasanya ya. Berhenti secara sempurna, dan ini adalah berhenti yang dipilih. Yang pertama, tam mukhtar, sempurna dan dipilih. Kemudian yang kedua adalah wakafin jaiz, cukup, boleh berhenti di situ ya, dan itu cukup. Kemudian yang ketiga adalah wahasanun mafhum, bagus, baik dan dipahami di situ. Kemudian yang terakhir adalah qabihun matruk. Qabih ini jelek, berhenti di situ, matruk dan ditinggalkan, tidak seharusnya berhenti di situ. Jadi ada 4, tam mukhtar, kafin jaiz, hasanun mafhum, dan qabihun matruk. Seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah waqaf tam. Waqaf yang sempurna. Jadi sudah setelahnya ketika orang berhenti, yaitu orang berhenti di akhir kata yang mana kata setelahnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak berhubungan, tidak ada keterkaitan baik secara lafal maupun secara makna. Artinya apa ya? Setelahnya ini adalah pembahasan baru, kurang lebih seperti itu. Jadi infasala amma ba'dahu lafzan wa ma'nan. Jadi sudah terputus dari yang setelahnya baik secara lafal maupun secara makna.
Dan ini biasanya wakaf yang seperti ini itu adalah di akhir-akhir kisah-kisah yang tersebut dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau di surat Al-Baqarah itu ya mengenai akhir dari kisah tertentu lah, seperti itu. Itu namanya wakaf tam mukhtar, ya. Jadi setelah usai cerita, biasanya seperti itu. Dan terkadang dan bahkan banyak juga ya, terkadang banyak juga ya di kepala-kepala ayat yang seperti ini. Di kepala-kepala ayat. Kepala ayat tahu ya, jadi yang bulat ada angka-angka itu namanya ru'usul ay. Jadi kepala-kepala ayat. Misalnya kita akan memberikan contoh ya, di sini ada contoh surat Al-Baqarah, ulaika humul muflihun. Ya. Kalau bagi yang bawa mushaf silakan dibaca di situ. Ada ayat yang berbunyi ulaika humul muflihun. Al-Baqarah kan ini? Ya, ayat berapa ini? Silakan ada yang buka mushaf biar bisa bantu kita. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Ini kayaknya di lembar kedua surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Di ulaika humul muflihun. Jadi sudah, sini selesai. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Kemudian setelahnya berhenti di situ, wakaf di situ, dan memulai dengan yang setelahnya. Nah, ini sudah lain pembahasan. Setelahnya membahas tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru. Seperti itu. Innalladzina kafaru. Halaman berapa, Mbak? Halaman 3 baris pertama ya. Setelahnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi yang pertama tadi yang kita bahas tadi berhenti di situ, membahas tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa. Usai, nah berhenti. Setelahnya bahas orang-orang kafir. Lah maka di sini dinamakan dengan wakaf tam mukhtar. Tam sempurna mukhtar dan yang dipilih. Seperti itu. Kemudian di surat yang lain, di surat Al-Baqarah juga wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Tahu halaman berapa? Ini. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi di sini yang dibahas adalah tentang orang-orang yang percaya dengan akhirat. Ya, mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali ke akhirat. Kemudian setelahnya, ayat setelahnya, awal dari bacaan setelahnya adalah ya Bani Israel. Ya, membahas tentang orang-orang Bani Israel. Halaman berapa? Halaman 7. Jadi ya Bani Israel lanjutannya apa, Mbak? Ya. Setelahnya membahas tentang kisah Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Bahas tentang orang-orang Israel. Lah yang seperti ini dinamakan dengan wakaf tam mukhtar. Ya. Dan terkadang ini juga ada di pertengahan ayat. Jadi nggak mesti juga ya. Jadi wakaf seperti ini kadang terdapat di pertengahan ayat. Ya. Misalnya di sini ada di surat Al-Furqan di sini, silakan dibuka ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani." Al-Furqan juz 19 ini ayat 25. Jadi di situ membahas tentang suatu hal. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Selesai. Kemudian ya, disebutkan setelahnya wa kana syaitanu lil insani khadzula. Nah, ini sudah tidak berkaitan, sudah terputus secara lafal dan secara makna. Jadi itu poin yang ketiga. Jadi tadi ya, biasanya di akhir cerita, kemudian kadang juga ada di akhir-akhir ayat, ya. Kemudian kadang berhenti di tengah ayat, ya. Bahkan terkadang ini di awal ayat bahkan. Jadi berada di awal ayat setelah kalimat. Misal di sini dikasihkan contoh sama beliau, lam naj'al lahum min duniha sitran kadzalik. Ayatnya itu berhenti pada kata sitro.
sitro. Coba dicek ini surat apa ya apa? Surat Al yang keras, Mbak. Jangan males-males. Di surat Al-Kahfi ayat berapa? 90. Ya. Nah, itu berhentinya adalah lam naj'al lahum min duniha sitra. Berhenti di situ. Awal ayatnya kadzalik, tapi di sini kadzalik ini secara makna ya secara lafal ikut sebelumnya lah. Kadang juga seperti itu. Kemudian terkadang membaca berhenti ini kadang karena Al-Qur'an ini terkadang ada lebih dari satu riwayat ya. Jadi kadang ikut riwayat ini masuk wakafnya di sini adalah tam mukhtar menurut ulama yang satu ulama, menurut ulama yang lain itu masuk pendapat hasan mafhum seperti itu. Contohnya berikut ya. Di sini disebutkan ada ayat yang berbunyi ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Jadi kalau kan setelah ini kata al-hamid ini kan Allah, lafzul jalalah Allah, ya kan? Lafzul jalalah Allah. Dan ini kebetulan ada riwayat lebih dari satu. Lebih dari satu riwayat. Ada yang membaca lafzul jalalah dengan dhammah, Allahu setelahnya itu. Ada yang membaca lafzul jalalah dengan kasrah. Karena menjadi naat dari menjadi lanjutan dari kata al-hamid. Maka di sini yang menyesuaikan. Kalau seandainya ngikut bacaan yang berhenti al-hamid berarti ya waqaf tam. Tapi kalau mau dilanjutkan ya enggak apa-apa, di sini boleh-boleh saja. Jadi dan ini tentunya bagi orang yang memahami tafsir, memahami ayat Al-Qur'an, dia akan mudah untuk membaca Al-Qur'an mulainya di mana, berhentinya di mana. Karena dia tahu maknanya. Ya, tapi bagi yang kerepotan ya sudah, beli Al-Qur'an yang ada tanda bacanya, tanda wakofnya. Nanti insya Allah di akhir kajian akan kita sebutkan secara ringkas. Jadi itu namanya wakof tam mukhtar. Jadi berhenti pada kalimat yang kalimat setelahnya ini sudah terputus baik secara lafal maupun secara makna. Kemudian wakof yang berikutnya adalah al-waqful kafi, wakof yang cukup, yang boleh berhenti di situ. Nah ini berarti apa? Terputus dari, jadi berhenti pada kata yang kata setelahnya terputus. Tidak ada hubungannya ya secara lafal, tetapi masih ada keterkaitan makna. Masih ada keterkaitan makna. Jadi secara lafal sudah selesai. Boleh berhenti di situ, tapi secara makna kalimat yang setelahnya ini masih ada hubungannya. Jadi artinya apa? Ini masih lanjutannya, tapi sekiranya berhenti di situ tidak merusak makna. Seperti itu. Jadi tidak terputus dari segi makna. Nah, itu kalau berhenti di situ, jadi katanya oke sudah selesai. Masih belum selesai ceritanya, tapi berhenti di situ tidak merusak susunan kata, maka di situ namanya waqaf kafi. Kafin jaiz. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, kita ngasih surat Al-Baqarah yang disebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti di situ. Itu bagaimana hukumnya? Kafin jaiz boleh. Bagaimana ayat setelahnya bunyinya? Khatamallahu ala qulubihim. Nah ini berhenti di tadi itu sudah selesai secara kata, lafalnya sudah selesai. Tetapi kalimat atau ayat setelahnya ini masih ada hubungannya secara makna. Masih bahas tentang orang-orang kafir. Yang mana mereka ini hatinya dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh ya berhenti di tadi ya, karena itu kepala ayat. Itu. Kemudian yang ketiga adalah wakaf yang hasan. Wakaf yang hasan. Jadi wakaf yang hasan di sini maksudnya adalah ya sekiranya berhenti di tempat sekiranya kalamnya ini kalam yang memahamkan, bisa dipahami. Ya. Maka yang namanya dengan hasan mafhum, bisa dipahami. Tetapi kalau memulai dengan yang setelahnya itu kurang dipahami. Kurang dipahami.
Artinya apa? Kalau pengen ngulang ya, kalau pengen melanjutkan ibtida ya berarti harus ngulang beberapa potong kata. Nah, itu namanya waqaf hasan mafhum. Jadi di sini maksudnya adalah yahsunul waqfu alaihi. Berhenti di situ baik, tidak ada masalah. Tetapi la yahsunul ibtida bima ba'dahu. Tetapi apa? Memulai ibtidanya dari setelahnya itu tidak bagus di situ. Karena masih ada keterkaitan secara lafal dan juga secara makna. Kecuali di kepala ayat. Kalau ini lagi nih. Jadi walaupun masih ada keterkaitan berhenti di situ nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Karena memang aturan dari sononya. Ya. Contohnya adalah ketika orang berhenti, Alhamdulillah, baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang membaca Alhamdulillah, ya itu nggak apa-apa, berhenti di situ. Waqfun hasanun mafhum. Tapi kalau mulai jangan Rabbil alamin. Karena masih ada keterkaitannya secara lafal maupun secara makna. Jadi harus ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jadi harus ngulang dari awal dikit. Itu namanya waqaf hasan. Kemudian ada namanya waqaf qabih. Waqaf qabih. Jadi ini kalau disengaja ya, ini tidak bagus karena bisa merusak makna dan seterusnya. Jadi kalau disengaja itu tidak bagus karena sangat berkaitan sekali dengan yang setelahnya. Jadi harus dibaca terus, baca wasol. Bagaimana itu? Misal berhenti di antara mudhof dan mudhof ilaih. Dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya mudhof dan mudhof ilaih. Jadi mudhof dengan mudhof ilaih ini ya, misal dalam bahasa kita itu rumah Zaid misalnya. Oh berhenti di rumah. Nah, ini berarti berhenti di antara mudhof dan mudhof ilaih. Misalnya berhenti di Malik misalnya dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Nah, ini enggak bagus di sini karena Maliki yaumiddin masih lanjutannya ini. Jadi enggak bagus berarti di situ. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Jangan berhenti Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin. Nah, ini enggak bagus seperti itu. Atau bukan mudhof ilaih, tapi berhenti ya pada kata yang sekiranya ini akan mengubah makna. Karena belum sempurna ini ayatnya. Misalnya begini. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan bangsa jin itu adalah untuk diperintahkan kepadanya. Ya, diperintahkan untuk menyembah kepadanya. Dan tidaklah Allah dan tidaklah aku, kata Allah, firman Allah, dan tidaklah aku, firman Allah, ya, menciptakan jin dan manusia kecuali supaya aku perintahkan mereka untuk menyembah kepadaku. Nah, kalau orang misalnya baca wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kan nggak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya manusia ada, jin ada. Nah, siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang seperti ini maka hukumnya tidak boleh. Misalnya di ayat disebutkan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian berhenti. Innallaha la yahdi. Artinya kan berubah itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Padahal tidak Allah memberikan petunjuk kepada sebagian hamba. Jadi yang seperti ini itu namanya waqaf qabihun matruk, ditinggalkan.
Tidak boleh kecuali tanpa ada unsur kesengajaan seperti karena nafasnya sudah habis. Jadi karena darurat. Ya kalau orang namanya mendarat darurat itu kan ya di mana aja kan. Tapi kalau nggak darurat ya nggak boleh. Darurat ya di mana berhentinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ayat pendek ya mudah lah. Biasanya ayat panjang kayak gitu. Di berhentinya ya di mana nafasnya berhenti di situ. Maka di sini kalau pengen ngulang harus ngulang dari yang sebelumnya, jangan langsung setelahnya. Ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu. Misalnya di situ. Kemudian ya wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Maka enggak boleh misalnya orang mulai Uzairun ibnullah, enggak boleh. Ya. Harus dimulai dari waqalatil yahud. Bukan ibnullah atau Uzairun ibnullah, enggak boleh. Jadi yang semacam ini hukumnya adalah waqaf qabihun matruk. Qabihun matruk. Jadi kalau mau kita simpulkan ya, waqaf tam ini sudah terputus, jadi berhenti di akhir kalimat yang setelahnya ini sudah terputus baik secara lafal maupun secara makna, itu waqaf tam. Waqaf kafin ini sudah terputus secara lafal ya, tapi masih bersambung secara makna. Tapi tidak perlu diulang di sini. Itu waqaf kafin. Kemudian waqaf hasan ini boleh berhenti di situ, tetapi masih ya secara lafal masih ada keterkaitan ya. Secara makna apalagi ya, kalau secara lafal ada kaitan berarti secara makna ada kaitan. Dan ketika baca harus diulang. Kalau waqaf hasan, waqaf qabih ya tidak boleh sengaja berhenti di situ. Itu kesimpulannya. Jadi ada 4, waqaf tam, waqaf kafin, waqaf hasan, kemudian waqaf qabih. Nah, orang yang ngerti bahasa Arab, paham tafsir, maka dia akan mudah berhenti di mana aja, nggak ada masalah. Karena dia paham maknanya. Ya, apalagi yang sudah talaki. Tentunya talaki dulu kan nanti gurunya kan ngasih tahu, oh berhentinya di sini, jangan berhenti di sini, dan seterusnya. Dan di sini yang bisa kita sampaikan adalah kalau yang tidak paham bahasa Arab atau tidak ngerti tentang tafsir sama sekali. Bagaimana cara bacanya? Mengikuti rambu-rambu yang ada dalam Al-Quran. Mushaf yang mu'tamad, mushaf yang bisa dijadikan pedoman. Mushaf Madani bisa dijadikan pedoman. Di situ ada tanda-tanda kan, ada mim kecil yang bukan idgham, bukan ya, mim kecil. Jadi kan ada mim itu kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Namanya di sini waqfun lazimun, waqaf lazim. Mushaf yang dari Madinah, Pak. Jadi namanya waqaf lazim, maka di sini harus berhenti. Kenapa? Kalau nggak berhenti maknanya akan tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Misal yang sering sekali orang jatuh itu adalah ketika membaca ayat-ayat terakhir dari surat Yasin. Dari surat ya Yasin, di situ harusnya berhenti. Fala yahzunka qauluhum. Itu harus berhenti di situ. Fala yahzunka qauluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum, dan janganlah menjadikanmu sedih wahai Muhammad perkataan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami, Allah maksudnya, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi perkataan mereka orang-orang kafir bukan ini, bukan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Makanya di situ harus berhenti. Biar nggak dipahami bahwasanya perkataan orang kafir yang Nabi diwanti-wanti supaya nggak sedih itu adalah perkataan ini, bukan itu maksudnya. Makanya di situ harus berhenti. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Seperti itu. Itu namanya waqaf apa tadi? Waqaf lazim, waqfun lazimun. Tandanya biasanya adalah mim kecil. Kemudian
Contoh yang lain. Contoh yang lain. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah. Ini juga sama. Sudah berarti yang setelahnya ini sudah enggak apa kalau dibaca nyambung itu nanti akan dipahami keliru, akan dikira maknanya lain. Oleh karenanya harus berhenti di situ. Tandanya mim kecil. Kemudian huruf jim. Huruf jim ini artinya adalah alamat waqaf berhenti yang hukumnya boleh. Huruf jim yang menyendiri kayak ini. Jim 1 ini. Jadi boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau nafasnya pendek ya berhenti. Kalau nafasnya panjang lanjut ya tidak ada masalah. Kemudian ada short lam. Jadi kayak gini. Atau short lam, lamnya di bawahnya short. Nah, itu maksudnya adalah di sini boleh berhenti, tetapi ya dibaca lanjut, dibaca wasol, dibaca terus, ini lebih diutamakan. Kemudian ada qaf lam. Sama qaf lam kemudian ya ke bawah. Jadi waqaf di sini lebih diutamakan. Maksudnya adalah al-waqfu aula. Kalau tadi al-waslu aula. Short lam itu al-waslu aula. Qaf lam artinya al-waqfu aula. Jadi boleh berhenti dan diutamakan daripada lanjut. Tapi kalau lanjut ya nggak apa-apa, boleh juga. Kemudian ada titik 3. Namanya mu'anaqah. Jadi kalau sudah berhenti di salah satunya, ya jangan berhenti di yang lain. Itu namanya titik 3 mu'anaqah. Dalam ayat surat Al-Baqarah di awal-awal kan disebutkan alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Bisa seperti itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu ya. Ada yang ketinggalan sebentar. Ya. Dzalikal kitabul la raib. Tadi fi-nya kurang. Fihi hudal lil muttaqin. Kemudian boleh juga berhenti di titik yang ketiga. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi namanya tanda apa tadi? Mu'anaqah, berhenti di salah satunya. Jadi kalau berhenti yang pertama, yang kedua lanjut. Kalau berhenti yang kedua berarti yang pertama tadi lanjut. Seperti itu. Jadi itu tanda-tandanya. Oleh karenanya ini penting. Kalau kita talaki sama seorang guru, teman-teman ya, guru yang sudah bersanad, bacanya bagus, yang mengarahkan kepada kita, itu kita kasih tanda. Kalian harus punya, atau kita, ini saya karena ada santri di sini, kita ketika membaca itu harus punya mushaf pribadi. Ketika membaca itu dikasih mulahadzat. Oh di sini saya katanya kurang, ini kurang, mantap, kurang ini, kurang itu. Oh di sini berhenti, oh ini perlu 2. Ada catatan sendiri yang sekiranya bisa dibedakan itu bukan Al-Quran, tambahan tulisan kita itu. Kalau sekarang orang baca Al-Quran itu kan cetakan semua kan, jarang orang nulis gitu. Nah, makanya sudah bisa dibedakan seperti itu. Pakai pensil atau semacamnya terserah. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita yang tentang wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada kajian berikutnya, kalau nggak ada hal yang melintang, kita akan membahas mengenai sujud tilawah, sujud-sujud yang di luar sholat. Sujud tilawah, sujud syukur, ayat-ayatnya apa saja dan bagaimana ketentuannya. Kita akan bahas itu. Baik. Demikian kajian kita. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diulang lagi. Silahkan. Sekedar informasi bahwasanya materi yang saya sampaikan tadi itu semuanya ada di kitab ini ya. Nama kitabnya Ad-Durrun Nadid. Karangan guru kita, guru dari guru-guru kita, seorang yang alim, seorang pejuang tangguh, teladan kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sekalian dengan beliau di surganya Allah. Pengarangnya adalah Syekh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih. Dan guru-guru syahamah, bacaan Al-Qur'annya rata-rata yang kembali kepada beliau. Nama kitabnya Ad-Durrun Nadid fi Ahkamit Tajwid. Persediaan sangat terbatas sekali.
Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kita berbagi kebaikan. Ya, ini ada, coba bunyikan ayatnya. Ini ada koreksi, alhamdulillah. Kita diingatkan oleh teman santri Wati Tahfidz ya. Tadi saya nyebutin apa dan itu salah, benernya gimana, Mbak? Ya, jadi tadi di ayat yang saya baca, wa kana syaitanu lil insani khadzula. Wa kana syaitan lil insani khadzula. Ini surat Al-Furqan, juznya benar ya 19, ayatnya 29 dan bukan 25. Terima kasih teman-teman. Nah, ini kita jawab pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau wakaf pada mu'anaqah, boleh nggak tidak berhenti di keduanya? Jadi kalau tadi penjelasan kita, wakaf di sini berhenti ya. Jadi berhenti di salah satunya, jangan berhenti di keduanya dan jangan pula tidak berhenti. Tapi kalau seandainya maksa misalnya nggak berhenti bagaimana? Secara hukum bagaimana? Sampai haram atau bagaimana? Ini terkait itu saya tanyakan. Adapun ketentuan secara tajwidnya adalah berhenti di salah satunya. Seperti itu. Kemudian waqaf di tengah ayat 7 surat Al-Fatihah. An'amta alaihim. Ini dikategorikan waqaf apa, Ustadz? Dikategorikan waqaf apa, Ustadz? Yang jelas di sini bukan waqaf tam mukhtar, bukan. Juga bukan waqaf apa ini tadi? Qabihun matruk. Jadi ini ya antara apa? Kafin jaiz atau hasanun mafhum. Nanti saya tanyakan. Tapi yang jelas bukan waqaf tam mukhtar ya, dan juga bukan waqaf apa tadi qabihun matruk. Seperti itu. Sebenarnya menyesuaikan juga dengan riwayat-riwayat. Jadi kita lihat lagi aja, kalau seandainya tadi kan disebutkan waqaf kafin ini ya, misalnya waqaf kafin, ini kan sudah berpisah secara lafal dengan sebelumnya. Sudah secara lafal dengan sebelumnya ini sudah berpisah, tapi masih ada ketergantungan makna. Tergantungan makna. Nah ini kadang apakah dari riwayat itu bagaimana? Makanya saya tidak pengen memastikan terlebih dahulu. Jadi di sini kalau enggak waqaf tam, jadi kalau enggak waqaf kafin jaiz ya hasanun mafhum. Walaupun hati saya lebih condong ke hasanun mafhum, tapi nanti saya tanyakan lagi. Ustaz, saya mau kitabnya, boleh silakan. Diborong juga boleh. Nanti digratiskan untuk jamaah yang lain. Tapi kalau di saya beli. Iya, tabaruk lah. Jadi cetak. Yang lain silakan. Dan untuk kitabnya sendiri ini berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Ya. Yang kemarin juga itu ada yang versi Arab. Monggo kalau pengen kajian Arabnya dan seterusnya silahkan. Saya cuman sekarang ingin menyempurnakan materi-materi yang kita mengikuti alur kitab sebelumnya, kitab Tuhfatul Atfal seperti itu, biar lengkap pemahamannya. Dan ini sekarang ini pengayaan aja. Satu pertanyaan. Jazakallah Ustaz, tolong ulangi pembahasan waqaf hasan mafhum. Baik. Jadi hasan mafhum ya. Yang dimaksud dengan waqaf hasan mafhum itu adalah berhenti ya. Berhenti di mana sesuai dengan namanya bisa dipahami di situ. Jadi bisa dipahami di situ. Kalau berhenti di situ itu masih ada keterkaitan secara lafal. Masih ada keterkaitan secara lafal. Dan kalau mau melanjutkan, itu harus ngulang. Itu hasan mafhum. Hasan mafhum. Beda halnya dengan apa tadi? Kafin jaiz. Kalau kafin jaiz itu, ya sudah secara lafal sudah nggak ada keterkaitan. Hanya ada keterkaitan secara makna. Artinya apa? Kalau mau melanjutkan bacaan, itu tidak perlu mengulang. Itu bedanya. Ada kitab khusus yang membahas wakaf tidak yang mu'tamad. Ya ada Ustaz, kitab-kitab tafsir kan di situ disebutkan. Kalau wakaf kayak gini, ini maknanya ini. Wakaf cuman ya nggak bahas wakafnya saja, bahas juga tentang makna-makna dari ayat tersebut. Kalau berhenti di sini, tafsirnya ini.
Waqaf hasan mafhum. Jadi hasan mafhum ini boleh berhenti di situ, ya. Dan karena masih ada keterkaitan secara lafal, maka di sini harus ngulang. Kalau pengen melanjutkan harus ngulang. Bedanya dengan kafin adalah secara lafal sudah tidak ada keterkaitan, tetapi secara makna masih ada keterkaitan. Jadi kalau melanjutkan itu tidak perlu mengulang, tidak perlu mengulang kata yang sebelumnya. Sudah dimulai dari berhentinya tadi, tidak apa-apa. Baik. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dengan tahlil, dengan selawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.